Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, semua sehat? Jaga kesehatan ya. Tetap sering cuci tangan. Udah sarapan belum ini? Ya, Bu. Udah jaga safety. Misalkan tadi ada yang masih ninggalin kompor Ya, atau Bu. enggak ini tadi ya hari ini. Oke ya. Siap, Bu. Alhamdulillah ya. Siap, Bu. Silakan ketua kelas memimpin doa dulu buat kelancaran pembelajaran hari ini ya. Nah, dipimpin doa. Baik, untuk mengawali kegiatan, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Udah ngisi absensi belum ini semua di grup WA? Sudah ya? Sudah. Tentang pertumbuhan dan perkembangan bayi usia 0 sampai 1 tahun. Ya. Ada punya adik bayi di rumah? Oke. Ya, Bu Sis izin untuk ini ya, share PPT dulu ya, sebentar. Pertumbuhan dan ini KD-nya itu tentang menganalisis pertumbuhan dan tugas-tugas perkembangan bayi 0 sampai 1 tahun. Nanti indikatornya kalian itu nanti untuk memahami tumbuh kembang bayi ya. Setelah nanti keterampilannya nanti tujuannya itu KD keterampilannya ini melakukan pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan bayi 0 sampai 1 tahun. Diharapkan nanti kalian bisa mempraktekkan pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan bayi 0 sampai 1 tahun dengan standar KMS. Kemudian diharapkan terus. Nah, ini kegiatan hari ini nanti menganalisa video, nanti Bu Sis akan meng-share video ya. Kemudian nanti Bu Sis akan share juga PPT dan kasus ya. Kegiatan selanjutnya kalian mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik, nanti evaluasi. Terus teknik penilaiannya bagaimana Bu? Nah, adalah 75. Misalkan ada yang kurang dari 75 berarti nanti ada remedial. Nggak apa-apa gitu ya. Oke, kita tes dulu ya. Kalian untuk lebih bisa menganalisis tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan bayi 0 sampai 1 tahun. Ibu akan ini ya nge-share video, putarkan video, nanti kalian akan silahkan dipahamin dulu sebelum Ibu menyajikan kasus yang nanti kalian untuk didiskusikan di kelompok. Nah, oke. Yang kolom bawah itu yang 1 sampai 12 itu adalah bulan, ukuran untuk ini bulannya. Kemudian 1 sampai ke atas itu kilo. Berada di bawah garis merah itu tandanya si kecil mengalami kurang gizi, sedang atau hingga berat. Ini tadi Sis bacakan ya kasus yang untuk kelompok 1. Baik, dari kasus ini silakan untuk dianalisa bagaimana nilai normalnya, bagaimana pemecahan masalahnya, gambarkan dalam grafik KMS. Ini untuk kasus untuk kelompok 1. Ya, Bu Sis bacakan untuk yang kelompok 2 ya. Bayi B berumur. Dari kasus itu silakan dianalisa bagaimana nilai normalnya, bagaimana pemecahan masalahnya, dan gambarkan dalam grafik. Ini untuk soal di kelompok yang kedua. Ya. Untuk berdiskusi silakan kalian membentuk kelompok tadi udah ya. Ya, sebentar. Ya, nanti diskusi di ruang chat ini. Ya. Waktunya jangan terlalu lama ya, 5 menit saja. Silakan. Semangat. Ada kesulitan atau tidak ini? Bisa ya? Ada kesulitan silahkan bertanya. Tugasnya merangkum nih, silakan dirangkum dari hasil diskusi kalian nih. Juga cari ini ya, referensi dari buku yang lain, dari bukan hanya dari yang tadi Bu Sis ini ya, tapi sambil cari buku referensi yang lain untuk menambah hasil diskusi ya. Nanti kalian satukan hasil diskusi nanti dikerjakan di LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik yang tadi udah di-share ya di WA group.
Silakan deh, nggak apa-apa untuk kelompok 1 menyampaikan hasil, nanti kelompok 2 kalau ada yang sanggahan silakan disanggah atau memang sesuai tadi yang kalian dengarkan, apakah ada yang kurang atau boleh menambahkan atau memberi saran atau kritik atau sanggahan dari hasil pembahasan atau hasil diskusinya kelompok 1 gitu. Tetapi ini bayi umur 6 bulan dengan BB 4,5 kilo. Sama aja di bawah garis merah, sama aja kekurangan gizi. Sudah? Sudah, Bu. Ya, oke. Terima kasih, kasih applause untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil. Terima kasih kelompok 1. Nah, oke, sekarang presentasi hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan. Pak, nama saya Imelia, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Berat badan bayi berada di garis hijau menandakan bayi dalam keadaan normal. Pemecahan massa, bayi usia 0 sampai 3 bulan, 1. Bayi bisa merespons suara, mencengkram tangan orang lain, kepala mulai tegak saat digendong atau tengkurap, D. Mengoceh. Kasusnya untuk kelompok 1 benar ya tadi ya, bayi A berada di garis merah atau berarti tadi udah dilihat di garis di KMS bahwa berada di garis hijau, berarti tandanya bayi dengan berat badan bayi adalah normal ya. Nah, dari penguatan ini silakan kalian lengkapi lembar kerjanya, lembar kerja peserta didiknya dilengkapin dulu berdasarkan tadi hasil penguatan kita ya. Nah, nanti hasilnya silahkan di-share di grup WA ya. Ini coba kita refleksi pembelajaran hari ini mengenai pertumbuhan dan perkembangan bayi 0 sampai 1 tahun. Direfleksi dulu ya. Ya. Post di Google Drive ini linknya. Setelah nanti pembelajaran selesai kalian sudah mengerjakan, nanti diharapkan ini sudah terisi nanti biar khusus bisa untuk rekap nilai gitu. Ini siapa yang bisa merangkum pembelajaran hari ini mengenai pertumbuhan dan perkembangan bayi 0 sampai 1 tahun agar bisa kalian lebih dan lebih untuk dipahami gitu. Silakan. Siapa yang bisa? Oh ya, silakan. Adel. Pertumbuhan. Terima kasih Adel yang bisa. Benar dikatakan oleh Adel bahwa pertumbuhan bayi 0 sampai 3 bulan itu bayi itu sudah bisa merespon suara gitu. Dia sudah bisa mendengar, misalkan ada suara atau apapun bisa mendengar suara, merespon suara gitu. Kemudian dia juga sudah bisa mencengkram tangan, misalkan kok kalian ngasih tangannya kalian ke adik bayinya, ini Cici nih yang punya bayi, mulai tegak saat digendong atau tengkurap. Nah ini pada saat adiknya Cici digendong sama Cici sudah bisa ini belum nih? Sudah bisa tegak apa belum kayak gitu kepalanya, atau malah dia atau lemes gitu. Itu jadi kalian bisa membandingkan mana yang normal dan tidak normal gitu ya. Kemudian bisa mengoceh biasanya kemudian bayi 6 bulan ya, 4 sampai 6 bulan itu berat badannya sudah 2 kali berat badan lahir gitu. Nah, pada saat tadi di kasusnya Adel itu berat badannya berapa tadi ya? Kan itu di bawah garis merah. Padahal sebenarnya harusnya berat badannya berapa? 7 sampai 7,5 gitu atau 8 kilo gitu ya. Nah, kemudian tertawa, tersenyum pada orang asing gitu ya. Kemudian mengguling ke satu sisi, tengkurap, bisa ngelepak lagi atau dia bisa terlentang, bisa tengkurap kayak gitu lagi. Kayak itu dengan sendiri
tanpa dibantu gitu ya. Kemudian dia bercelotehnya dia semakin banyak, maksudnya suaranya tambah banter gitu. Menjejakkan kaki ke lantai apabila diberdirikan. Jadi seneng kalau bayinya tuh dipegangin seperti ini, langsung dia unjuk anjlok-anjlok kayak gitu ya. Sudah pernah lihat 6 bulan gitu anjlok-anjlok kayak gitu ya, dipegangin ibunya terus kakinya dia ini ya kayak ngepir kayak gitu ya. Udah pernah lihat ya? Pernah. Ya, gitu. Iya, oke. Nah, itu tadi Bu Sis menguatkan dari kesimpulan atau rangkuman dari Adel ya. Kayak terima kasih tadi sudah sudah memberikan rangkuman dari kegiatan atau pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih. Nanti Bu Sis ada penugasan di rumah ya. Penugasan di rumah itu ini Bu Sis share lagi ya sebentar. Share penugasan di rumah. Ini penugasan mandirinya, lakukan pemeriksaan pada bayi untuk penimbangan berat badan bayi di tetangga atau di rumah atau yang mempunyai adik bayi ataupun tetangganya ada adik bayi, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan ya, cuci tangan dulu, kalian juga tetap pakai masker gitu ya, terus jaga jarak dengan yang lain-lain gitu ya, jangan usahakan bayinya tetap aman, kalian juga menggendongnya tetap aman kayak gitu ya. Nanti ditimbang dengan alat yang ada, misalkan kalau adanya timbangan injek ya nanti kalian gendong terus nanti kalian nimbang berat badannya sendiri, kan bisa kelihatan tuh dikurangi dari berat badan sendiri, dikurangi berat badan pada saat kalian gendong dengan adik bayinya gitu ya. Bayi 0 sampai 1 tahun ya. Bayi 0 sampai 1 tahun. Terus nanti kalian gambarkan pada grafik, gambarkan di lembar KMS yang tadi, seperti tadi gambar itu, gitu. Ya, kemudian nanti lembar KMS akan Bu Sis share di grup WA tadi juga udah ya. Kemudian nanti kegiatan ini dalam bentuk video ya, di video, jadi biar Bu Sis tahu kalian cara nimbangnya, cara menggambar grafiknya sudah sesuai atau belum gitu. Nanti bisa dikirim ke emailnya Bu Sis atau ke WA gitu. Ditunggu pengumpulannya, nanti boleh 3 hari dari hari ini silakan nanti kalian kirimkan gitu ya. Karena si kalian sudah bisa melaksanakan dengan lancar ya, sudah bisa aktif, kalian bisa berdiskusi di ruang Google Chat-nya ya. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya, untuk minggu selanjutnya, sambil kalian nanti Bu Sis nunggu hasil tugas kalian, pembelajaran selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan bayi usia 1 sampai 3. Ya, 1 sampai 3 tahun ya, atau batita di bawah 3 tahun ya, batita. Tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun ini daring ya. Tetap jaga kondisi ya, memang dari sekolah juga kita belum diizinkan untuk tatap muka ya, tetap harus tetap mengikuti pembelajaran karena memang ya hanya bisa kita seperti ini, tapi tetap jaga kesehatan, tetap minum vitamin. Marilah kita tutup doa di ini sama Mbak Safina, nggak apa-apa, Vina deh, untuk menutup pembelajaran nih. Vina nggak apa-apa, latihan, ayo. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya. Terima kasih Vina ya, alhamdulillah hari ini sudah selesai pembelajarannya. Tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran guru lain ya. Ya, Iya, Bu. Sis akhiri.